Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi dimanapun berada. Cerita yang akan aku sampaikan kali ini bukan sekadar kisah fiksi biasa. Cerita ini tentang perjalanan, tentang niat baik, dan tentang sebuah tempat yang terlihat sangat ramah. Terlalu ramah untuk ukuran dunia manusia. Jadi, pastikan kalian mendengarkannya sampai selesai. Namaku Aris. Aku adalah seorang mahasiswa biasa, bukan orang yang punya kemampuan melihat hal-hal aneh, bukan juga yang gemar mencari pengalaman mistis. Hidupku normal, kuliah, pulang kos, sesekali nongkrong dengan teman, lalu tenggelam lagi dalam tugas dan skripsi yang seolah tidak ada habisnya. Sampai pada suatu titik, kepalaku terasa penuh. Rasanya bukan cuma capek fisik, tapi juga capek pikiran. Ibuku menyarankan satu hal sederhana. Kalau sudah terlalu sumpek, pulanglah ke rumah kakekmu. Desa itu tenang, udaranya masih bersih. Rumah kakek memang berada di pelosok desa, jauh dari hiruk-pikuk kota. Sejak kecil aku sering ke sana, tapi terakhir kali aku berkunjung sudah bertahun-tahun lalu. Setelah kakek semakin sepuh dan jarang keluar rumah, kami pun jarang bertemu. Aku pikir ini saat yang tepat untuk pulang. Aku berangkat sore hari setelah sholat asar. Awalnya semua terasa biasa saja. Bus antar kota yang aku tumpangi melaju pelan, melewati jalanan yang semakin lama semakin sepi. Bangunan beton perlahan tergantikan oleh sawah, kebun, dan pepohonan tinggi. Sinyal di ponselku mulai naik turun. Sampai di terminal kecil terakhir, aku turun. Dari situ, rumah kakek masih harus ditempuh dengan ojek. Seorang bapak setengah baya dengan motor tua menawarkan jasanya. "Mau kemana, Mas?" tanyanya ramah. "Ke Desa Sumberwangi, Pak. Rumah kakek saya di sana." Bapak itu terdiam sebentar, lalu mengangguk pelan. "Oh, Sumberwangi. Ya, bisa. Tapi jalannya nanti agak sepi." Aku hanya tersenyum. Desa kan memang sepi, pikirku. Kami berangkat saat langit mulai mendung. Angin sore terasa dingin, menusuk jaket tipisku. Semakin jauh motor melaju, jalanan berubah menjadi tanah berbatu. Kiri kanan hanya kebun singkong dan pepohonan yang menjulang tinggi. Tidak ada rumah, tidak ada lampu jalan. Baru setengah perjalanan, hujan turun deras tanpa aba-aba. Jalanan licin. Motor bapak itu beberapa kali oleng, sampai akhirnya mesin mati di tengah tanjakan kecil. Bapak itu mencoba menyalakan motor berulang kali tapi hasilnya nihil. Ia menghela nafas panjang. "Mas, maaf ya, sepertinya saya nggak bisa lanjut. Kalau dipaksa nanti malah kenapa-kenapa." Aku melihat sekitar. Jalanan benar-benar sepi. Tidak ada satupun kendaraan lewat. Hanya suara hujan dan daun yang terguyur. "Rumah kakek saya masih jauh, Pak?" tanyaku. Bapak itu menunjuk lurus ke depan. "Nggak terlalu jauh, jalan saja terus. Nanti ketemu kampung." "Kampung?" Aku mengulang. "Iya, dari situ tinggal sedikit lagi ke rumah kakekmu." Aku ragu, tapi tidak punya pilihan lain. Setelah membayar ongkos, aku turun dan berjalan kaki, menyusuri jalan tanah yang becek. Langit makin gelap. Jam di ponselku menunjukkan pukul 6 sore. Awalnya aku berjalan santai, tapi lama-lama perasaan aneh mulai muncul. Jalan yang aku lewati terasa terlalu sunyi. Tidak ada suara binatang, tidak ada serangga. Padahal seharusnya di daerah seperti ini, suara jangkrik atau katak pasti terdengar. Sekitar 15 menit berjalan, aku melihat cahaya lampu di kejauhan. Hangat, kekuningan, dan terlihat hidup. Aku mempercepat langkah. Dan benar saja, di depanku terbentang sebuah kampung kecil. Rumah-rumah kayu berjajar rapi. Lampu minyak dan lampu bohlam menyala di depan teras. Ada suara orang berbincang, suara piring beradu, bahkan tawa anak-anak. Pemandangan yang membuat dadaku terasa lega. "Alhamdulillah," ucapku lirih. Begitu aku melangkah masuk, beberapa orang langsung menoleh ke arahku. Mereka tersenyum, senyum yang lebar dan ramah. "Loh, ada tamu?"
kata seorang ibu sambil mendekat. Mas kehujanan, masuk dulu nak. Belum sempat aku menjawab, seorang bapak lain menyodorkan handuk. Keringkan dulu, jangan sungkan. Aku agak canggung, tapi rasa capek dan dingin mengalahkan semuanya. Aku mengikuti mereka masuk ke sebuah rumah yang terlihat paling besar. Di dalam, suasananya hangat. Ada aroma teh manis dan kayu bakar. Seorang nenek menuangkan minuman ke dalam cangkir dan menyodorkannya padaku. Minum dulu mas, biar badannya hangat. Terima kasih nek, jawabku. Teh itu rasanya manis, pas. Aneh, tapi begitu aku meminumnya, tubuhku langsung terasa ringan. Seperti semua lelah di perjalanan tadi menguap begitu saja. Mas dari mana? Tanya seorang bapak yang duduk di seberangku. Saya dari kota, Pak. Mau ke rumah kakek di desa Sumberwangi. Beberapa orang saling pandang, lalu tersenyum kecil. Oh, lewat sini memang jalannya, kata bapak itu akhirnya. Mas istirahat saja dulu, hujan begini gak enak jalan. Aku mengangguk. Mataku melirik jam di ponsel, entah kenapa layar ponselku terasa redup. Jam masih menunjukkan pukul 6 lewat sedikit. Padahal rasanya aku sudah duduk cukup lama. Aku tidak terlalu memikirkannya. Anak-anak kampung itu mengintip dari balik pintu, tersenyum malu-malu. Tapi ada satu hal yang membuatku sedikit terusik. Tatapan mereka terlalu tenang. Tidak ada rasa penasaran seperti anak-anak pada umumnya ketika melihat orang baru. Seorang pemuda seusiaku duduk di sebelahku. Mas, namanya siapa? Tanyanya. Aris? Oh, Mas Aris, katanya pelan, seolah mengulang dalam hati. Aku membalas senyum, meski ada rasa dingin yang tiba-tiba merambat di tengkuku. Aku tidak tahu kenapa, tapi sejak menyebutkan namaku, suasana di ruangan itu terasa berubah. Tetap hangat, tetap ramah, tapi ada sesuatu yang tidak bisa aku jelaskan. Di luar hujan masih turun. Kampung itu tampak hidup, tapi entah kenapa, aku tidak melihat satupun kendaraan, satupun jalan keluar yang jelas. Seolah kampung itu berdiri sendiri, terpisah dari dunia luar. Aku meneguk teh terakhir di cangkirku dan berkata, kalau hujannya reda, saya lanjut jalan saja pak, takut kemalaman. Bapak itu tersenyum, lebih lebar dari sebelumnya. Nanti saja mas, di sini aman. Entah kenapa, kalimat sederhana itu membuat dadaku terasa sesak. Dan tanpa aku sadari, dari sinilah langkah kakiku mulai masuk terlalu jauh ke tempat yang seharusnya tidak pernah aku datangi. Setelah percakapan itu, aku memilih diam. Entah kenapa, ada perasaan tidak enak yang mulai merayap pelan-pelan seperti hawa dingin yang menyusup tanpa permisi. Aku duduk di ruang tamu rumah itu, ditemani orang-orang kampung yang terus berbincang ringan, seolah kehadiranku sudah mereka kenal sejak lama. Seorang ibu membawa sepiring singkong rebus dan meletakkannya di depanku. Makan dulu mas, biar kuat jalannya nanti, katanya lembut. Aku mengangguk dan mengambil satu potong. Rasanya enak, gurih dan hangat. Tapi setiap kunyahan justru membuat dadaku semakin tidak tenang. Aku tidak tahu kenapa. Tidak ada yang salah dengan makanan itu, tapi instingku seperti memberi peringatan halus. Di luar rumah itu langit sudah gelap. Namun anehnya, kampung itu tidak terasa malam. Lampu-lampu rumah menyala terang dan orang-orang masih beraktivitas seperti sore hari. Ada yang duduk di teras, ada yang menyapu halaman, ada pula yang berjalan santai tanpa tergesa-gesa. Aku kembali melihat ponselku. Jam masih menunjukkan waktu yang sama, tidak bergerak. Aku coba mematikan dan menyalakannya kembali. Tetap saja sama. Mungkin sinyalnya jelek, gumamku pelan. Pemuda yang duduk di sebelahku menoleh. Mas kenapa? Tanyanya. Oh, nggak apa-apa, jawabku cepat. Cuma HP saya kayaknya error. Pemuda itu tersenyum. Senyumnya tipis, nyaris tanpa ekspresi. Di sini memang begitu mas, jangan terlalu sering lihat jam. Aku tertawa kecil, mencoba menganggap itu candaan. Tapi entah kenapa, kata-katanya terasa seperti nasihat yang serius. Aku pamit keluar sebentar untuk mencari udara segar. Begitu melangkah keluar rumah,
Suasana kampung terlihat jelas. Jalan tanah yang rapi, rumah-rumah yang berjajar dengan jarak teratur, dan tanaman yang tumbuh subur di setiap halaman. Terlalu rapi untuk ukuran kampung pelosok. Aku berjalan pelan menyusuri jalan utama. Beberapa orang menyapaku. "Mau kemana, Mas Aris?" "Jalan-jalan dulu ya." Aku terhenti. "Bapak tahu nama saya?" tanyaku refleks. Bapak itu tersenyum ramah. "Tahu dong." Aku ingin bertanya lebih lanjut, tapi bapak itu sudah berlalu, seolah pertanyaan tadi tidak penting. Dadaku berdegup lebih kencang. Aku yakin aku belum memperkenalkan diri pada semua orang di kampung ini, tapi mereka memanggil namaku dengan lancar. Aku mempercepat langkah, mencoba mencari jalan keluar kampung. Aku pikir mungkin ada jalan lain yang lebih cepat menuju desa Sumberwangi. Namun setiap persimpangan yang aku lewati terasa sama. Rumah-rumahnya serupa, lampunya serupa, bahkan tanaman di halamannya terlihat mirip. Aku berhenti di sebuah persimpangan kecil dan memutar badan. Saat itulah aku menyadari sesuatu yang membuat tengkukku dingin. Tidak ada bayangan tubuhku di tanah. Lampu rumah terang, tapi bayanganku samar, nyaris tidak terlihat. Mungkin karena posisi lampunya, bisikku, mencoba menenangkan diri. Aku kembali ke rumah tempat aku singgah tadi. Orang-orang masih duduk di ruang tamu, seolah aku tidak pergi lama. Padahal rasanya aku sudah berjalan cukup jauh. Seorang bapak menempuk kursi kosong di sampingnya. "Mas Aris, duduk sini." Aku menurut. "Pak, kalau boleh tahu, kampung ini namanya apa?" Suasana mendadak hening. Semua orang berhenti bicara dan menoleh ke arahku. Tidak ada ekspresi marah atau terkejut, hanya tatapan datar yang sulit aku artikan. "Kampung ini," bapak itu berhenti sejenak lalu tersenyum. "Kampung kami." Jawaban itu tidak menjawab apa-apa. "Mas mau ke rumah kakekmu kan? Tenang saja, besok pagi juga sampai." Aku mengangguk, meski dalam hati mulai muncul rasa takut yang nyata. Kenapa harus besok pagi? Jalan tadi katanya tidak jauh. Malam semakin larut, tapi suasana tidak berubah. Tidak ada tanda-tanda orang bersiap tidur. Aku merasa tubuhku berat. Kelopak mataku mengantuk, tapi pikiranku justru semakin waspada. Seorang ibu menghampiriku. "Mas bisa tidur di kamar belakang. Istirahat saja." Aku ingin menolak, tapi lidahku terasa keluh. Kakiku justru melangkah mengikuti ibu itu menuju kamar kecil di belakang rumah. Kamar itu bersih, rapi, dan hangat. Tidak ada jendela, hanya satu lampu kecil di langit-langit. "Tidur yang nyenyak ya Mas," katanya sebelum menutup pintu. Aku duduk di kasur tipis, memeluk tas ranselku. Dalam hati aku membaca doa, berharap semua ini hanya perasaan lelah dan pikiran yang berlebihan. Saat aku berbaring, aku mendengar suara langkah kaki di luar kamar. Pelan, teratur, seperti orang berjalan mengelilingi rumah. Lalu terdengar bisikan. Banyak suara, saling bertumpuk, memanggil satu nama yang sama. "Aris." Aku menarik selimut sampai ke dada. Nafasku tertahan. Aku tidak berani menjawab. Aku tidak berani bergerak. Di sela-sela bisikan itu, terdengar suara tawa pelan, ramah, tapi dingin. Aku memejamkan mata, berharap pagi segera datang. Tapi jauh di dalam hati, aku mulai sadar satu hal yang membuatku semakin takut. Sejak aku masuk kampung ini, aku belum mendengar satu pun suara azan. Aku terbangun dengan perasaan yang aneh. Bukan kaget, bukan juga karena mimpi buruk. Rasanya seperti seseorang membangunkanku tanpa menyentuh tubuhku. Mataku terbuka perlahan dan hal pertama yang aku sadari adalah lampu kamar masih menyala dengan cahaya yang sama seperti sebelumnya. Tidak redup, tidak berubah. Seolah waktu memang berhenti di titik itu. Aku duduk perlahan di kasur. Tubuhku terasa segar, terlalu segar untuk seseorang yang tidur dalam kondisi ketakutan. Biasanya kalau tidur dengan perasaan was-was, badan pasti pegal atau kepala berat. Tapi ini tidak. Justru terasa ringan, dan itu yang membuatku semakin tidak tenang. Aku mengambil ponsel dari samping tas. Jam masih menunjukkan angka yang sama. Tidak bergeser 1 menit pun. "Ini nggak masuk akal," bisikku.
Aku turun dari kasur dan mencoba membuka pintu kamar. Tidak terkunci. Begitu pintu terbuka, suasana di luar masih sama seperti sebelumnya. Rumah itu terang, hangat, dan sunyi. Tidak ada suara televisi, tidak ada suara orang berbincang, bahkan tidak ada suara langkah kaki. Aku melangkah pelan menuju ruang depan. Di sana, aku melihat beberapa orang duduk rapi, seolah sedang menungguku. Mereka menoleh bersamaan saat aku muncul. "Mas Aris sudah bangun," kata seorang bapak dengan senyum yang sama seperti sebelumnya. Aku menelan ludah. "Ini sudah pagi, Pak." Mereka saling pandang sebentar. Seorang ibu menjawab, "Sudah waktunya bangun." Jawaban itu lagi-lagi tidak menjawab pertanyaanku. Aku duduk di kursi yang sama seperti kemarin. Di depanku sudah tersaji semangkuk nasi, lauk sederhana, dan segelas air putih. Tidak ada asap, tapi makanannya hangat saat kusentuh. "Makan dulu, Mas," kata ibu itu. Aku ragu. Perutku sebenarnya tidak lapar, tapi entah kenapa tanganku bergerak sendiri. Aku makan pelan-pelan. Rasanya biasa saja, seperti masakan rumahan. Tapi di setiap suapan ada rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Seperti aku melakukan sesuatu yang seharusnya tidak aku lakukan. "Pak," kataku pelan sambil berhenti makan. "Boleh saya tanya jujur?" "Silakan," jawab bapak itu cepat. "Kampung ini sebenarnya kampung apa?" Suasana kembali hening. Kali ini lebih lama. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Bapak itu menatapku cukup lama, lalu tersenyum tipis. "Mas Aris capek. Jangan terlalu banyak berpikir," katanya. Jawaban itu membuat tengkuku merinding, bukan karena kata-katanya, tapi karena nadanya. Tidak ramah, tidak juga mengancam, datar. Aku berdiri. "Maaf, Pak, saya mau lanjut jalan saja sekarang." Belum sempat aku melangkah, seorang pemuda yang kemarin duduk di sampingku sudah berdiri di depanku. Tanpa menyentuhku, tapi cukup dekat untuk membuatku berhenti. "Mas yakin mau pergi sekarang?" tanyanya. "Iya," jawabku tegas, meski suaraku sedikit bergetar. Pemuda itu tersenyum. "Jalannya belum terbuka." Aku mengernyit. "Maksudnya?" Ia tidak menjawab. Ia hanya melangkah ke samping, memberi jalan. Aku tidak mau berlama-lama. Aku melangkah keluar rumah, menyusuri jalan kampung dengan langkah cepat. Suasana di luar masih sama, terang. Tidak ada matahari, tapi juga tidak gelap. Langit seperti dilapisi kabut tipis berwarna keabu-abuan. Aku berjalan lurus, yakin bahwa jika terus berjalan, aku akan keluar dari kampung ini. Namun setelah beberapa menit, aku sampai di tempat yang sama, rumah yang sama, pohon yang sama, bahkan batu kecil di pinggir jalan yang tadi aku injak. "Nggak mungkin," gumamku. Aku mencoba jalan lain, belok kiri, lalu kanan. Tapi hasilnya sama, aku selalu kembali ke titik awal. Di tengah kebingungan itu, aku melihat sesuatu yang membuat kakiku berhenti. Di sebuah halaman rumah, aku melihat beberapa orang berdiri diam. Mereka tersenyum, tapi mata mereka kosong, tidak berkedip, tidak bergerak. Aku melangkah mundur pelan. Tiba-tiba, terdengar suara azan. Pelan, jauh, seperti datang dari tempat yang sangat jauh. Dadaku langsung terasa sesak. Tanpa pikir panjang, aku mengikuti arah suara itu. Orang-orang di kampung langsung menoleh serempak ke arahku. Senyum mereka perlahan memudar. "Mas Aris!" Suara itu terdengar lagi. Kali ini bukan dari kejauhan, tapi dari sekelilingku. Langkah kakiku terasa berat, seperti ada yang menahan. Tanah di bawah kakiku terasa dingin, jauh lebih dingin dari sebelumnya. Aku menunduk dan melihat kakiku sendiri. Bayanganku kini terlihat jelas, tapi bukan bayangan yang aku kenal. Bentuknya sedikit lebih tinggi, dan kepalanya seperti menoleh ke arahku. Aku menjerit pelan dan memejamkan mata, membaca doa seingatku. Saat aku membuka mata kembali, kampung itu tampak sedikit berubah. Lampu-lampu rumah tidak lagi seterang tadi. Cahaya mereka berkelip, seperti lilin yang hampir padam. Orang-orang mulai menjauh, berdiri di depan rumah masing-masing, menatapku tanpa senyum. Seorang kakek muncul dari ujung jalan. Langkahnya pelan, tapi pasti. Wajahnya tua, keriput, dan berbeda dari yang lain. Matanya hidup.
"Kenapa kamu datang ke sini, Nak?" tanyanya lirih. "Aku tersesat, Kek," jawabku hampir menangis. "Aku cuma mau ke rumah kakekku." Kakek itu menghela napas panjang. "Tempat ini bukan untuk manusia yang masih punya jalan pulang." "Apa aku bisa keluar?" tanyaku penuh harap. Ia menatapku lama. "Bisa, tapi jangan percaya pada keramahan di sini. Dan satu hal," ia mendekat dan berbisik, "jangan pernah menjawab kalau namamu dipanggil lagi." Belum sempat aku bertanya lebih lanjut, kakek itu menghilang begitu saja, seperti tertelan kabut. Di saat yang sama, suara-suara mulai terdengar lagi. Panggilan itu semakin jelas, semakin dekat. "Aris, Aris." Aku menutup telinga dan berlari tanpa arah, hanya mengikuti insting dan doa yang terus aku ulang dalam hati. Aku tidak tahu berapa lama aku berlari. Yang aku tahu, kampung itu perlahan terasa semakin sempit, seperti ingin menelanku kembali. Dan disitulah aku sadar satu hal yang membuat kakiku hampir menyerah. Aku mulai lupa wajah ibuku. Aku mulai lupa suara kakekku. Seolah kampung ini pelan-pelan menghapus ingatanku tentang dunia luar. Aku berhenti berlari saat napasku benar-benar habis. Dadaku naik turun, tenggorokanku kering, dan kakiku terasa gemetar. Aku berdiri di tengah jalan kampung yang sama, tapi suasananya kini jauh berbeda dari pertama kali aku datang. Lampu-lampu rumah terlihat lebih redup. Cahaya hangat yang tadi membuat kampung ini terasa ramah, sekarang berubah ke kuningan pucat. Beberapa lampu bahkan berkedip pelan, seperti hampir padam. Udara terasa lebih berat, seolah setiap tarikan napas harus diperjuangkan. Aku menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Tapi aku yakin, aku tidak sendirian. Aku teringat pesan kakek tua tadi. Jangan menjawab kalau namaku dipanggil. Pesan itu terngiang terus di kepalaku, bercampur dengan rasa takut dan kebingungan. Aku berusaha mengingat wajah ibuku lagi. Aku memejamkan mata, memaksakan diri mengingat senyumnya, suaranya saat memanggilku pulang. Sedikit demi sedikit, wajah itu kembali muncul. Samar, tapi ada. "Tenang, Riz. Tenang," bisikku pada diri sendiri. Aku berjalan pelan, tidak lagi berlari. Aku takut kalau terlalu panik, aku justru semakin tersesat. Di kiri kanan jalan, beberapa pintu rumah kini terbuka setengah. Dari balik pintu itu, ada mata-mata yang mengintip. Tidak berkedip, tidak bergerak, hanya menatap. Aku menunduk, menghindari tatapan mereka. Di salah satu rumah, aku melihat seorang ibu sedang menyapu halaman. Gerakannya pelan dan berulang. Sapu itu tidak pernah benar-benar menyentuh tanah, seperti hanya mengulang gerakan yang sama tanpa tujuan. "Ibu," ucapku pelan, hampir tanpa suara. Ibu itu berhenti menyapu. Perlahan, kepalanya terangkat. Matanya menatap lurus ke arahku. Aku langsung menutup mulutku sendiri. Aku hampir menyebut namaku, hampir menyadari keberadaanku. Ibu itu tersenyum, senyum yang sama seperti sebelumnya. Ramah, terlalu ramah. "Kamu capek, Nak? Pulang saja dulu." Kata pulang itu membuat dadaku sesak. Aku ingin bertanya, pulang kemana? Tapi aku tidak berani membuka mulut. Aku hanya menggeleng pelan dan melangkah mundur. Ibu itu tidak mengejarku. Ia kembali menyapu dengan gerakan yang sama, berulang, tanpa henti. Aku melanjutkan langkah, semakin waspada. Di setiap sudut kampung, aku merasa sedang diperhatikan. Seperti ada banyak mata yang mengikuti setiap gerakku, menunggu satu kesalahan kecil saja. Aku sampai di sebuah lapangan kecil di tengah kampung. Lapangan itu kosong, tapi di tengahnya berdiri sebuah pohon besar. Aneh karena aku tidak ingat pernah melihat lapangan ini sebelumnya. Pohon itu sangat tinggi, daunnya lebat dan batangnya besar seperti pohon tua yang sudah ratusan tahun berdiri. Di bawah pohon itu, ada beberapa orang duduk melingkar. Mereka semua menoleh bersamaan saat aku mendekat.
Aku mengenali mereka. Bapak yang memberiku handuk, ibu yang menyuguhkan teh, pemuda yang duduk di sampingku. Semua ada di sana. Mas Aris, kata bapak itu pelan, kami sudah menunggu. Jantungku berdegup keras. Aku ingin lari, tapi kakiku terasa berat, seperti menancap ke tanah. Menunggu apa? Tanyaku. Suaraku hampir tidak keluar. Menunggu kamu tenang, jawab pemuda itu. Kamu terlalu gelisah sejak datang. Aku menggeleng. Saya cuma mau pulang. Saya salah jalan. Bapak itu tersenyum. Tidak ada yang salah. Kamu sampai ke sini karena memang jalannya ke sini. Kalimat itu membuat perutku melilit. Aku teringat lagi pesan kakek tua. Jangan percaya pada keramahan mereka. Aku menarik nafas panjang dan membaca doa dalam hati. Perlahan, kakiku bisa bergerak lagi. Aku mundur selangkah. Aku tidak bisa tinggal di sini, kataku. Kali ini lebih tegas. Aku masih punya keluarga. Kata keluarga membuat suasana berubah. Senyum mereka memudar, mata mereka menjadi lebih gelap. Keluarga, ulang ibu itu pelan. Kami juga keluarga di sini. Tiba-tiba, angin bertiup kencang. Daun-daun pohon besar itu bergoyang keras menimbulkan suara gesekan yang menyerupai bisikan banyak orang. Aku menutup telinga, tapi suara itu seperti langsung masuk ke kepalaku. Aris. Aku menggigit bibir, menahan diri untuk tidak menjawab. Aku menunduk, menatap tanah, dan terus membaca doa. Saat aku menatap tanah, aku melihat sesuatu yang membuat bulu kudukku berdiri. Bayangan orang-orang di sekelilingku tidak utuh. Beberapa bayangan terlihat lebih panjang. Ada yang kepalanya tidak sejajar dengan tubuhnya. Ada pula bayangan yang berdiri sendiri, tanpa pemilik. Aku tersentak mundur. Ada yang salah dengan bayangan kalian, ucapku tanpa sadar. Seketika itu juga, angin berhenti. Kampung menjadi sangat sunyi. Bapak itu berdiri. Wajahnya tidak lagi ramah. Garis-garis di wajahnya terlihat lebih dalam dan matanya memancarkan sesuatu yang dingin. Kamu mulai melihat, katanya pelan. Itu tidak baik. Aku merasa tenggorokanku tercekat. Aku tidak ingin melihat apa-apa. Aku cuma ingin keluar. Pemuda itu mendekat selangkah. Kalau begitu, kamu jangan terlalu ingat dunia luar. Aku terkejut. Maksudmu? Ia tersenyum lagi, tapi kali ini senyumnya kosong. Kalau kamu lupa, kamu tidak akan ingin pulang. Kalimat itu membuat kepalaku terasa berdenyut. Seketika ingatanku kembali kabur. Aku kesulitan mengingat nama kampusku. Aku lupa wajah teman-temanku. Bahkan nama kakekku sendiri terasa asing di lidahku. Tidak, aku berlutut memegangi kepala. Tidak, aku tidak mau lupa. Di tengah kekacauan itu, suara azan kembali terdengar, lebih jelas dari sebelumnya, lebih dekat. Orang-orang di sekelilingku serentak menoleh ke arah suara itu. Wajah mereka berubah tegang, beberapa dari mereka mundur. Waktunya habis, gumam ibu itu. Aku mengangkat kepala. Waktu apa? Bapak itu menatapku tajam. Waktu kamu memilih. Aku memilih pulang, jawabku tanpa ragu. Angin kembali bertiup, kali ini lebih kuat. Kabut tipis mulai muncul dari tanah, merayap pelan mengelilingi lapangan dan pohon besar itu. Orang-orang mulai mundur satu persatu, masuk ke rumah masing-masing. Pemuda itu menatapku untuk terakhir kalinya. Kalau kamu benar-benar ingin pulang, jangan berhenti berdoa dan jangan menoleh ke belakang. Aku berdiri dengan sisa tenaga yang ada. Aku mengikuti arah suara azan, berjalan menembus kabut yang semakin tebal. Di belakangku, aku bisa merasakan tatapan mereka. Aku bisa mendengar langkah-langkah pelan yang mengikutiku. Aris, namaku dipanggil lagi. Kali ini lebih lembut, lebih dekat. Seperti suara orang yang sangat aku kenal. Air mataku jatuh, tapi aku tidak menoleh. Aku tidak menjawab. Aku terus berjalan dengan doa yang tersendat-sendat sambil berpegangan pada satu keyakinan yang tersisa di hatiku.
Selama aku masih ingat ingin pulang, kampung ini belum sepenuhnya bisa memiliki aku. Kabut semakin tebal seiring langkah kakiku menjauh dari lapangan dan pohon besar itu. Setiap aku melangkah, tanah di bawah kakiku terasa berubah. Tidak lagi padat seperti jalan kampung, tapi lembek, dingin, dan seperti berdenyut pelan. Aku tidak berani melihat ke bawah terlalu lama. Aku takut apa yang akan aku lihat justru membuat kakiku berhenti. Suara azan masih terdengar, tapi tidak stabil. Kadang jelas, kadang menghilang. Lalu muncul lagi dari arah yang berbeda. Seolah suara itu sedang dipermainkan, ditarik ke sana kemari untuk menguji tekadku. Jangan berhenti, jangan berhenti, bisikku berulang kali. Di balik kabut, bayangan rumah-rumah kampung mulai berubah. Dinding yang tadinya terlihat kokoh, kini tampak miring. Beberapa rumah seperti lebih tinggi dari sebelumnya, sementara yang lain tampak tenggelam ke dalam tanah. Atap-atapnya melengkung aneh, tidak lagi simetris seperti rumah manusia. Aku melewati sebuah rumah yang pintunya terbuka lebar. Dari dalam aku melihat ruangan kosong. Tidak ada perabot, tidak ada lampu, hanya gelap yang dalam, seperti mulut gua. Tiba-tiba sebuah suara memanggil dari dalam rumah itu. "Mas Aris, sebentar saja." Aku berhenti refleks, tapi segera menutup mulutku dengan tangan. Suara itu sangat mirip suara ibuku, lembut, pelan, dan penuh kerinduan. "Mas, ibu di sini." Dadaku terasa diremas kuat, air mataku jatuh lagi. Kakiku gemetar hebat. Setiap naluri di tubuhku ingin berbalik, ingin memastikan, ingin memeluk suara itu. Tapi pesan kakek tua itu kembali terngiang. Jangan menjawab, jangan percaya. Aku menggelengkan kuat-kuat dan melangkah mundur, lalu berlari menjauh. Begitu aku bergerak, suara dari rumah itu berubah. Nada lembutnya hilang, berganti dengan tawa pelan yang panjang dan dingin. Kabut di sekitarku berputar. Aku merasa arah langkahku mulai kacau. Kanan dan kiri terasa sama. Depan dan belakang seperti menyatu. Aku berhenti dan memejamkan mata. Ya Allah, kalau ini jalanku pulang, tunjukkan. Ucapku lirih, hampir tak terdengar. Saat aku membuka mata, kabut di depanku sedikit menipis. Aku melihat jalan setapak kecil yang sebelumnya tidak ada. Jalan itu sempit, hanya cukup untuk satu orang. Di kiri kanannya tanah tampak hitam dan basah, seperti bekas terbakar lalu disiram air. Aku ragu, tapi tidak ada pilihan lain. Aku melangkah ke jalan itu. Begitu kakiku menginjakkan langkah pertama, suasana di belakangku berubah drastis. Aku mendengar suara langkah ramai, banyak, teratur, mengikuti. Aku tidak menoleh. Langkah-langkah itu semakin dekat. Aku bisa mendengar nafas mereka, bisa merasakan hawa dingin di tengkukku. Aris, kamu capek. Istirahat dulu. Suara-suara itu datang bertumpuk dari berbagai arah, seperti satu mulut besar yang berbicara dengan banyak suara. Aku mempercepat langkah. Jalan setapak itu terasa semakin panjang. Kaki ini sudah gemetar hebat, tapi aku memaksanya terus bergerak. Di tengah jalan, aku melihat sesuatu yang membuat langkahku melambat. Di pinggir jalan, berdiri seseorang membelakangiku. Tubuhnya kurus, rambutnya memutih, dan pakaiannya sangat aku kenal. Itu kakekku. "Kek," ucapku pelan, hampir lupa dengan semua peringatan. Orang itu menoleh perlahan. Wajahnya memang wajah kakekku, tapi matanya kosong. Hitam seluruhnya tanpa putih mata. "Aris, kamu sudah sampai. Pulanglah." Hatiku hancur. Aku mundur selangkah. "Kakek gak pernah panggil aku begitu," jawabku gemetar. "Kakek selalu panggil aku Le." Sesaat, wajah itu bergetar, seperti bayangan di air yang tergunjang. Sosok itu mengerang pelan, lalu wajahnya berubah kusut, memanjang, dan akhirnya runtuh seperti tanah basah. Aku berteriak tertahan dan langsung berlari, hampir tersungkur.
Langkah-langkah di belakangku berubah semakin cepat. Tidak lagi berjalan, tapi berlari. Aku bisa merasakan ujung pakaian mereka hampir menyentuh punggungku. Di ujung jalan setapak, aku melihat cahaya. Bukan cahaya lampu kampung, tapi cahaya pucat seperti fajar yang hampir muncul. Aku mengerahkan sisa tenaga, berlari ke arah cahaya itu. Saat aku hampir mencapainya, sebuah tangan dingin mencengkeram pergelangan kakiku. Aku jatuh keras ke tanah. Aku menjerit dan meronta, membaca doa sekuat tenaga. Tangan itu dingin, kurus, tapi kuat. "Jangan pulang." Suara itu berbisik di telingaku. "Di sini kamu tidak akan capek, tidak akan kekurangan." Aku menoleh sedikit. Di belakangku, wajah-wajah kampung itu muncul dari kabut. Senyum mereka kembali ada, tapi kali ini terlihat retak, seperti topeng yang dipaksakan. "Aku capek justru karena aku hidup," teriakku dengan suara serak. "Dan aku mau tetap hidup." Entah dari mana kekuatan itu datang. Cengkeraman di kakiku melemah. Aku menarik kakiku dengan keras dan berdiri sempoyongan. Aku berlari menembus cahaya itu. Sesaat sebelum aku sepenuhnya keluar, aku mendengar satu kalimat terakhir dari balik kabut. "Kami tidak pernah jahat, Aris. Kami hanya kesepian." Cahaya itu menyilaukan. Tubuhku terasa ringan, lalu berat, lalu gelap. Dan di detik sebelum semuanya hilang, satu hal terlintas jelas di pikiranku. Keramahan di kampung itu bukan untuk menyambut, tapi untuk menahan agar tidak ada yang pergi. Kesadaranku kembali perlahan, seperti naik dari dasar air yang dalam. Pertama yang kurasakan adalah dingin yang menusuk punggung, lalu bau tanah basah yang sangat nyata. Kepalaku pening, telingaku berdengung, dan mataku terasa berat saat mencoba terbuka. Aku terbatuk keras. Lumpur masuk ke mulutku. Aku memuntahkan sisa air dan tanah, lalu berusaha bangkit dengan tangan gemetar. Di sekelilingku gelap, tapi bukan gelap total. Ada cahaya pucat seperti sisa bulan yang tertutup awan. Aku terbaring di pinggir jalan tanah. Jalan yang sangat aku kenal. "Ini jalan ke rumah kakek," bisikku lirih, hampir tidak percaya. Aku duduk sambil memegangi kepala. Tubuhku sakit semua, tapi rasa sakit itu justru meyakinkanku bahwa aku masih hidup. Aku meraba saku celana. Ponselku masih ada. Layarnya retak sedikit, tapi saat aku menyalakannya, jam bergerak normal. Sudah hampir subuh. Alhamdulillah, nafasku bergetar. Aku menoleh ke belakang, ke arah yang tadi kuterobos dengan susah payah. Tidak ada kabut, tidak ada kampung. Yang ada hanya hutan kecil, semak-semak liar, dan jalan setapak yang nyaris tertutup ilalang. Tidak ada tanda-tanda kampung pernah berdiri di sana. Aku berdiri sempoyongan dan melangkah pelan, mengikuti jalan menuju rumah kakek. Setiap langkah terasa berat bukan hanya karena tubuhku lelah, tapi karena ada rasa takut yang belum sepenuhnya hilang. Aku merasa seperti masih diawasi. Beberapa meter berjalan, aku mendengar suara langkah di belakangku. Aku berhenti. Langkah itu ikut berhenti. Aku tidak berani menoleh. Jantungku berdegup kencang, telingaku menangkap suara nafas yang bukan milikku. "Jangan panik," bisikku pada diri sendiri. "Terus jalan." Aku melangkah lagi. Langkah di belakangku mengikuti. Pelan, teratur. "Kamu sudah hampir sampai." Terdengar suara itu, lembut dan familiar. Bulu kuduku berdiri. Itu suara pemuda dari kampung tadi. Aku menggigit bibir dan mempercepat langkah. Rumah kakek sudah terlihat samar di kejauhan. Lampunya menyala redup. Harapan itu membuat kakiku bergerak lebih cepat. Suara di belakangku terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. "Kami tidak mengikutimu, Aris. Kamu yang masih membawa kami." Aku berhenti mendadak dan berbalik. Tidak ada siapa-siapa.
Tapi di tanah basah di belakangku terlihat jejak kaki. Banyak. Tidak semuanya manusia. Ada yang terlalu panjang, ada yang tidak beraturan, ada pula yang seolah menyeret. Aku hampir jatuh terduduk. "Pergi, aku sudah pulang," ucapku dengan suara gemetar. Jejak-jejak itu berhenti tepat di belakang kakiku, lalu perlahan memudar, seolah diserap tanah. Aku tidak menunggu lebih lama. Aku berlari menuju rumah kakek, mengetuk pintu sekeras tenaga. "Kek, kakek, Aris pulang!" Pintu terbuka. Kakek berdiri di sana. Wajahnya kaget dan langsung berubah khawatir. "Le, ya Allah, kamu dari mana?" katanya sambil menarikku masuk. Begitu masuk rumah, tubuhku langsung lemas. Aku terduduk di lantai, gemetar hebat. Kakek mengambilkan air dan menyuruhku minum. "Kamu pucat sekali, bajumu basah semua," katanya panik. Aku menatap wajah kakek lama-lama. Wajah yang nyata, mata yang hidup, cara memanggilku yang benar. "Le," ucap kakek lagi pelan. "Kamu kenapa?" Aku akhirnya menangis. Tangisku pecah tanpa bisa ditahan. Semua ketakutan, semua tekanan, tumpah di sana. Setelah agak tenang, aku menceritakan semuanya. Dari ojek mogok, kampung ramah itu, sampai aku hampir tidak bisa pulang. Kakek mendengarkan tanpa menyelah. Wajahnya semakin lama semakin serius. Setelah aku selesai, kakek menghela napas panjang. "Kamu masuk wilayah yang tidak seharusnya dilewati," katanya pelan. "Kampung itu sudah lama ada, tapi tidak untuk manusia." "Kenapa mereka kelihatan baik, kek?" tanyaku lirih. Kakek menatapku dalam-dalam. "Karena yang paling berbahaya itu bukan yang menakutkan, tapi yang membuatmu betah." Malam itu aku tidak tidur. Kakek memintaku duduk di ruang tengah, ditemani lampu terang dan doa yang dibacanya pelan-pelan. Setiap beberapa menit, anjing tetangga menggonggong ke arah hutan, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa kulihat. Menjelang subuh, aku mendengar suara langkah di luar rumah. Pelan, hati-hati. Aku menegang. Kakek menghentikan bacaannya dan menatap pintu. Terdengar suara ketukan. Tok, tok, tok. "Assalamualaikum." Suara itu terdengar sopan dan tenang. Aku langsung mengenali suara itu. Pemuda dari kampung itu. Tubuhku gemetar hebat. Aku menatap kakek, hampir memohon. Kakek berdiri dan menjawab dengan suara tegas. "Waalaikumsalam. Tidak ada urusan dengan kami." Di balik pintu, suara itu terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Kami hanya ingin memastikan Aris baik-baik saja." "Kami?" ulang kakek. Suara itu tersenyum. Aku bisa merasakannya, meski tidak melihat wajahnya. "Iya." Kami yang mengantarnya hampir pulang. Kakek mengambil segenggam tanah dari dekat pintu dan menaburkannya ke ambang pintu sambil membaca doa keras-keras. Angin dingin tiba-tiba bertiup kencang. Lampu berkelip. Di luar, terdengar suara langkah mundur. Disusul bisikan-bisikan pelan, semakin menjauh. Aku terduduk lemas. Saat matahari akhirnya terbit, suasana kembali normal. Burung berkicau, ayam berkokok, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi saat aku membersihkan diri di kamar mandi, aku melihat sesuatu di pergelangan kakiku. Bekas genggaman tangan. Hitam kebiruan, jelas sekali. Dan di saat itulah aku sadar, aku memang berhasil pulang, tapi kampung itu tidak sepenuhnya melepaskanku. Aku duduk di teras rumah kakek, memandangi sawah yang terterpa cahaya matahari pagi. Hati dan pikiranku masih kacau. Rasanya aku ingin tertawa, ingin menangis, ingin lari lagi, dan ingin diam sejenak sekaligus. Tubuhku lelah, tapi pikiranku tidak tenang. Setiap kali menutup mata, aku masih bisa merasakan kehadiran mereka. Suara-suara lembut, senyum ramah, tatapan kosong itu masih terngiang. Kakek duduk di sampingku. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap sawah dengan mata yang tajam dan penuh perhatian.
Aku tahu, ia sedang menilai apakah aku benar-benar selamat atau masih terseret oleh rasa takut yang ditinggalkan kampung itu. "Le," katanya pelan, suaranya lembut tapi berat. "Kamu sudah kembali, tapi pengalaman itu akan selalu mengikuti hidupmu." Aku menelan ludah, menatap kakek. "Kek, itu nyata kan? Semua yang aku lihat, semua yang aku dengar, nyata?" Kakek mengangguk perlahan. "Semuanya nyata, tapi bukan nyata seperti dunia kita. Mereka hidup di sisi lain, dunia yang manusia tidak seharusnya pijak. Dan mereka bukan jahat, mereka hanya kesepian dan ingin ditemani." Aku menggenggam tangan kakek. Tapi kenapa mereka menahan aku? Kenapa aku merasa tidak bisa pulang? Kakek menarik napas panjang. "Mereka punya cara mereka sendiri untuk membuatmu merasa nyaman, sehingga manusia lupa untuk pergi. Mereka tidak menginginkan jahat, tapi mereka tidak mengerti bahwa dunia manusia berbeda." Aku menunduk. Suara langkah kaki yang aku dengar dalam mimpi dan bayangan itu, semua terasa nyata. Rasanya aku masih bisa merasakannya menempel di belakangku. "Aris," kakek menatapku dengan mata yang penuh kewaspadaan. "Mereka mungkin masih menunggu di luar sana. Jangan pernah lengah, apalagi kalau kamu tersesat lagi. Ingat, keramahan itu bisa menjadi perangkap." Aku mengangguk. Kata-kata kakek menampar pikiranku. Semua yang aku alami terasa seperti mimpi buruk yang tidak akan selesai, meski tubuhku sudah kembali ke dunia nyata. Setelah beberapa menit diam, kakek berdiri. "Sekarang kita sarapan dulu. Nanti aku ceritakan bagaimana mereka bisa berada di jalan yang kamu lewati." Aku mengikuti kakek masuk ke dalam rumah. Aroma nasi hangat dan lauk sederhana menyambutku, tapi lidahku tidak terlalu bergairah. Aku masih terguncang, masih mencoba mencerna apa yang baru saja aku alami. Saat aku duduk, kakek mulai bercerita. Kampung itu kampung Bunian. Sudah lama ada, tapi tidak semua orang bisa melihatnya. Mereka tinggal di dunia paralel yang hampir sama dengan dunia kita. Tapi waktu dan ruang di sana berbeda. Satu langkah di sana bisa terasa seperti berjam-jam atau malah tidak bergerak sama sekali. Aku menatap kakek dengan mata terbelalak. "Jadi, kenapa aku bisa masuk?" Kakek menarik nafas dalam. "Mungkin karena kamu tersesat, mungkin karena jalan itu terbuka sementara. Tapi mereka merasakan kehadiranmu. Dan karena mereka kesepian, mereka membuatmu betah, sehingga kamu tidak ingin pulang." Aku menunduk, membayangkan wajah ramah mereka yang kosong. Aku hampir lupa siapa aku. Aku hampir lupa keluargaku. Kakek menepuk pundakku pelan. "Itulah bahayanya. Mereka bisa menipu hati manusia. Tapi kamu kuat, Le. Kamu berhasil memilih jalan pulang. Dan itu penting. Mereka akan selalu menunggu. Tapi selama kamu ingat dunia manusia dan keluargamu, mereka tidak bisa menahanmu." Aku menarik nafas panjang. Perlahan, ketegangan di tubuhku mulai meredah. Namun rasa takut itu masih ada, seperti bayangan yang menempel di belakang kesadaran. "Kamu masih merasakan mereka, kan?" tanya kakek. Aku mengangguk. Iya, rasanya seperti mereka mengintai aku, tapi tidak bisa menyentuh. Kakek tersenyum tipis. "Itulah kenapa kita harus selalu berhati-hati. Mereka tidak akan menyerang, tapi mereka bisa membuat manusia tersesat selamanya jika tidak waspada. Dan yang penting, mereka tidak butuh tumbal, mereka tidak butuh perjanjian. Mereka hanya kesepian." Aku menatap kakek lebih lama. Aku menyadari satu hal. Semua yang aku alami bukan hanya tentang ketakutan, tapi juga tentang pelajaran, tentang batasan manusia, tentang kesabaran, tentang bagaimana tetap tenang menghadapi hal-hal yang tidak masuk akal. Setelah sarapan, aku duduk di teras, memandang sawah yang mulai diterpa cahaya matahari. Angin pagi menyapu wajahku, membawa aroma tanah basah. Aku menutup mata sejenak, berusaha menenangkan diri. Tapi meski pagi datang, aku masih bisa merasakan kehadiran mereka.
bayangan halus yang muncul di tepi pandangan, suara lembut yang hampir tak terdengar di telinga. Rasanya mereka masih ada, menunggu siapapun yang tersesat lagi. Aku tersenyum tipis meski jantungku masih berdebar. Aku tahu satu hal, aku selamat, aku kembali ke dunia manusia. Tapi kampung itu, kampung Bunian, tidak akan pernah benar-benar meninggalkanku. Mereka adalah bagian dari hidupku sekarang. Dan aku berjanji pada diri sendiri, meski aku akan pulang dan menjalani hari-hari seperti biasa, aku tidak akan pernah tersesat lagi. Aku tidak akan pernah lupa bahwa keramahan bisa menjadi perangkap. Matahari mulai meninggi. Aku bangkit dari teras, menatap rumah kakek yang hangat dan menghirup udara segar. Suara burung berkicau, ayam berkokok, dan angin berhembus pelan. Semua terasa nyata, semua terasa hidup. Aku tersenyum pelan menepuk dada sendiri. "Leh, kamu selamat," bisikku. Tapi di sudut pandangku, aku yakin bayangan mereka masih ada, masih menunggu, masih mengamati, masih kesepian. Dan dari kejauhan, di antara pepohonan dan semak, terdengar suara lembut, hampir bisikan, memanggil namaku lagi. Aris. Aku menelan ludah, tersenyum tipis, lalu berbalik melangkah. Tidak menoleh, tidak menjawab. Aku pulang. Dunia manusia menungguku. Kisah itu berakhir, tapi aku tahu pengalaman itu akan terus hidup bersamaku selamanya. Mereka ada di sisi lain, menunggu siapapun yang tersesat dan selalu mengingatkan bahwa keramahan yang terlalu sempurna bisa jadi berbahaya. Aku melangkah perlahan ke rumah kakekku. Mentari menyinari wajahku. Angin membawa aroma sawah, dan aku tahu aku benar-benar pulang. Tapi kampung Bunian itu akan selalu ada di balik kabut dan bayangan, dan itu cukup untuk membuatku waspada selamanya.